Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala manittaba'al huda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Untuk itu pagi ini kita masih berada di halaman 263 ya. 263 ya, pada paragraf yang ketiga. Coba aku dibaca nih Pak, itu piye menene kuwi? Dengan penyembahan berhala itu berarti Bani Israel itu dapat dikategorikan sebagai orang zalim. Zalim adalah melawan atau menyanggah kebenaran dalam kurung wajah al-haq. Artinya berbuat dosa kecil maupun besar. Karena penyembahan berhala, Bani Israel dapat dalam hal itu telah melakukan dosa besar. Iya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang dahsyat. Jadi kalimatnya itu syirik itu zulum. Orang yang menyimpang bahkan melawan, tidak hanya melanggar terhadap hak sang penciptanya untuk disembah, untuk diabdihi, untuk dikawuloi, itu termasuk perbuatan zalim, menyimpang, perbuatan yang aniaya. Lah perbuatan aniaya itu hakikatnya ya wat usyai'in fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menempatkan sesuatu di selain tempatnya. Jadi sing layak disembah itu sang penciptanya, lah kok iki gaweane dhewe disembah-sembah dhewe. Berarti itu sikap zulum. Nah, sikap aniaya itu sebenarnya wujud daripada ismun kabirun, dosa yang besar. Makanya orang itu harus berlaku adil lawan daripada zalim atau aniaya itu. Nah, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering ditanya, Pak, toleransi itu bagaimana ya? Saya bilang toleransi itu ya menghormati, menghargai terhadap apa yang ada pada orang lain tanpa mengintimidasi dan menginfiltrasi, tanpa mengancam dan tanpa kita harus ikut-ikutan. Pengakuannya itu pengakuan yang sifatnya memisah antara apa yang ada pada dirimu dan apa yang ada pada diriku. Bukan pengakuan yang menghanyutkan, membaurkan atau mencampur adukkan. Itu namanya toleransi. Tasamuh, lapang hati, lapang dada. Bukan tolah sana, tolah sini. Iku pengen ana koncone ning gereja pengen nang gereja, ana kancane nang masjid pengen nang masjid, ana kancane nang pura pengen nang pura. Bukan itu. Itu namanya pembauran atau infiltrasi atau semacam bunglon. Esensi daripada toleransi itu ya menghormati dan menghargai apa yang ada pada orang, kemudian dia bersikap tegas, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman bagi orang lain, itu tidak ada gangguan, tetapi dia juga tidak hanyut, tidak terikut ya, terhadap apa yang ada pada orang itu. Makanya muncul lana a'maluna walakum a'malukum di aspek budaya. Tapi di aspek akidah, lakum dinukum waliyadin. Di dalam prinsip yang dilakukan oleh Bani Israel yang menyembah berhala itu penyimpangan. Mestinya prinsipnya tauhid, menyembah kepada yang mencipta dia. Lah kok ini menyembah pada ciptaan dia, bikinan dia sendiri. Makanya zalim itu perbuatan aniaya. Jadi perbuatan zalim, inna zulma
Sesungguhnya kezaliman, satu buah kezaliman itu dzulumatun yaumal qiyamah. Nanti menjadi kegelapan-kegelapan, aniaya-aniaya yang cukup bertumpuk-tumpuk di hari kiamat. Maka aniaya kepada Allah diantaranya adalah kesyirikan itu. Hati-hati, jangan mudah tergiur dalam pembilukan-pembilukan, kalau nggak boleh katakan penyesatan-penyesatan dalam tauhid hidup yang berbasis ketuhanan yang maha esa. Jadi perilaku yang diprovokasi oleh Samiri, kemudian Bani Israel yang cuma 40 malam ditinggal oleh Nabi Musa itu sudah kepercayaannya bergeser, ritus perbuatan ibadatannya itu juga ganti menjadi penyembah berhala, padahal cuma 40 hari. Padahal peristiwa-peristiwa besar sudah dialami bersama. Jadi itu memberikan makna begini Pak Ibu. Tidak selamanya pengalaman itu kemudian menjadi guru yang terbaik bagi manusia itu sendiri. Nah ya, jadi syirik itu dosa besar. Bahkan dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu ada syirik. Lah syirik yang paling cilik itu jenenge riya. Riya itu tutu. Riya itu pamrih selain kepada Allah. Saiki goleki pamrih selain kepada Allah itu ibarat mencari semut hitam di tengah kegelapan di atas batu hitam yang licin. Ya apa sampai deteksi ini? Itulah kenapa kita itu sering harus melatih diri bahwa apa yang bisa kita kerjakan itu la haula wala quwata illa billah. Jadi semua itu daya potensi kekuatannya berasal dari Allah. Lah nek sampean wis kaya ngono kuwi, akhire ora ana omonganku kecuali omonganing Gusti Allah, ora ana lakuku kecuali lakune Gusti Allah. Nah, jadi sampean iku rumangsane seluruh keaktivitas yang ada ini adalah pertolongan dari Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya nyampe apa ora ya wallahu a'lam bissawab. Paragraf berikutnya, kendati telah melakukan dosa besar dan Israel tetap diampuni oleh Allah. Padahal dosa itu seharusnya tidak bisa diampuni. Demikianlah permintaan Allah agar Bani Israel kembali menjadi orang benar. Mereka seharusnya bersyukur atas mereka dari perbudakan Fir'aun dan musuh mereka itu bahkan dihancurkan. Bersyukur adalah menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah sesuai tuntunannya. Bani Israel tidak melakukannya, tetapi justru melakukan sebaliknya, yaitu menyembah berhala atau syirik. Namun demikian mereka kemudian dimaafkan oleh Allah. Itulah nikmat besar yang telah diberikan Allah kepada mereka, yang seharusnya mereka bersyukuri dengan beriman dan berbuat baik. Ya. Realita dalam sejarah kasunyataning urip menungso kuwi ora kaya dene sing dikarepno karo Gusti Kang Maha Kuwasa. Jadi kita itu seringkali menemukan serpihan-serpihan peristiwa kehidupan itu yang terlepas. Nah, terlepasnya itu tadi karena ada kezaliman itu, zaluman jahulah itu. Ada kebodohan, tidak ada kecerdasan, bahkan menutup-nutupi akalnya. Padahal akal itu adalah kekayaan yang bisa membuat manusia itu terbedakan dari makhluk yang lain. Jadi manungsa itu iso terpilah dari kelompok makhluk yang lain itu karena dia punya akal yang sempurna. Akal yang sempurna itu bisa dipakai untuk mengenali dengan tepat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Tapi kenyataannya akeh menungso sing keblinger gara-gara pola pikire iku sing gak terasah dan terasuh dengan benar. Kejahatan kemanusiaan yang sangat besar adalah kesyirikan, karena dia kehilangan esensi manusia. Menungso sebagai makhluk sing paling mulya, lah kok ngawula nang liyane menungso, ora ngawula nang Gusti Allah, iku kejahatan kemanusiaan yang paling besar. Makanya hak asasi yang paling mendalam adalah berkepercayaan, berketuhanan, berkeyakinan. Karena nyatanya tidak semua bisa diilmiahkan, bisa diilmukan. Maka yang belum bisa dinalar dengan akal itu sifatnya adalah kepercayaan, bukan mitos.
Tetapi yang masih A atau suprarasional, yang pada saatnya nanti akan terbentang juga dengan pengajaran-pengajaran Allah secara bertahap pada manusia. Nah, maka kezaliman yang sangat besar tadi itu mestinya dihukum. Pelaku kejahatan kemanusiaan yang dahsyat tadi mestinya dihukum. Hukumnya ya dilenyapkan, tapi sama Allah diampuni, dimaafkan. Pengampunan atas kejahatan kemanusiaan yang dahsyat itu seharusnya membangkitkan spirit baru, kemauan baru, kesadaran baru bagi yang terampuni tadi itu. Lah, mengikuti yang benar, keluar dari kebatilan, kembali ke tauhid, keluar dari kesyirikan, itu adalah wujud syukur. Nah, syukur itu ketika sudah tahu diri dia berada dalam kejahatan, hengkang dari perilaku jahat atau medan kejahatan itu menuju pada kebaikan, itu namanya syukur. Maka kemudian syukur itu dimaknai mengoptimalkan dalam memanfaatkan nikmat yang diterimanya. Tidak dihukum pancung, tidak diluluh lantakkan, tidak dilebur luluhkan, gitu. Padahal menurut hukumnya mereka itu harus dilumat itu, gitu loh. Tapi kok masih dimaafkan. Maka kesempatan itu mestinya digunakan untuk memperbaiki laku. Tapi sekali lagi dasar Bani Israel di ayat ini, di dalam penjelasan ini, tetap aja mereka belum mampu untuk mengubah perilakunya menjadi hamba-hamba yang syukur. Dan ternyata memang betul orang yang bisa riang dalam hidup ini ketika jiwanya jiwa syakirin. Nah, Bani Israel yang sedianya sudah diberi kenyataan yang luar biasa itu seharusnya itu mereka bersyukur dengan cara imannya diperbaiki, kembali kepada tauhid, menghindari syirik, lalu berbuat baik, mengerjakan amilus sholihat, amal-amal kebajikan. Nah, jadi indikasi orang syukur itu imannya semakin kuat, perilakunya, perbuatannya semakin baik. Itu tandane wong syukur, ya. Oleh nikmat bisa mengoptimalkan penggunaan pemanfaatannya, ya. Tapi lagi-lagi Bani Israel tidak melakukannya, ya. Bani Israel tidak mengerjakannya, baik pada saat peristiwa itu terjadi ataupun generasi-generasi penerusnya. Saya kira ini mudah-mudahan mataharinya memang belum terbit ya, karena ada mendung ya. Andai kan mendung kira-kira sudah di atas ini ya. Ya. Tapi mata hati kita tidak bisa untuk dihalang-halangi oleh mendung. Mata hati kita cinta dengan ilmu supaya kita punya penguatan iman dan punya perbaikan amal. Mudah-mudahan semua menjadi perbaikan kita bersama. Tahun yang akan datang kita lebih baik daripada apa yang sudah kita peroleh pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Atan wa yakum. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.